Sekretaris Jenderal. Pagi ini. Dirzaki di Jember ya? Iya, masih di Jember ini Ren. Hari Raya pulang atau masih di sana? Oh, masih belum dipastikan ini. Ke depan gimana? Kemungkinan besar di Jember ya, Zak ya? Kayak tahun lalu aku juga 2 lebaran aku di Jember. Dari warga Jember aku. Tinggal ganti KTP aja. Ayo guys, mumpung DE lagi di Jember, langsung minta traktiran ngopi. Gitu ya. Izin masuk ya teman-teman. Waktu sudah menunjukkan pukul 9:10, maka acara akan dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Selamat pagi dan sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Direktur Eksekutif FK2H, Saudara Zaki Priambudi. Yang terhormat pemateri kita pada pagi hari ini, Saudara Afina Nakita Oktavia. Dan tak lupa kepada seluruh peserta yang kami banggakan. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang mana telah melimpahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul secara online dalam kelas administrasi yang bertema Kenali FK2H, Kenali Sistem Administrasinya. Sebelum kita mulai, izinkan saya menyampaikan sedikit pengantar. Organisasi yang baik merupakan organisasi yang memiliki sistem administrasi yang terintegrasi dan tertata dengan baik. Kelas online ini merupakan kelanjutan dari kegiatan kelas administrasi yang sudah dilaksanakan beberapa waktu yang lalu. Dilaksanakannya kelas administrasi volume 2 ini dengan tujuan untuk lebih memperdalam lagi pengetahuan mengenai sistem administrasi yang ada di FK2H. Baiklah, selanjutnya, perkenankan saya Tiara Anggraini selaku moderator untuk membacakan susunan acara terlebih dahulu. Yang pertama, pembukaan. Kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars FK2H. Yang ketiga, sambutan dari Direktur Eksekutif FK2H. Keempat, pembacaan CV pemateri. Kelima, pemaparan materi. Keenam, sesi tanya jawab. Ketujuh, penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan sekaligus dokumentasi. Dan terakhir, penutup. Baik, untuk mempersingkat waktu, langsung saja kita ke acara yang pertama, yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan dilanjutkan dengan Mars FK2H. Hadirin dimohon duduk tegak dan kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan.
bersama, jayalah FK2H, teruslah bersama, jayalah FK2H, teruslah berkarya, jayalah FK2H, gapailah prestasi. Acara selanjutnya yaitu sambutan yang akan disampaikan oleh Direktur Eksekutif FK2H. Kepada Saudara Zaki Priambudi, waktu dan tempat kami persilahkan. Baik, terima kasih moderator. Terima kasih kepada Tiara. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama-tama marilah kita haturkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala karena atas berkat rahmat dan limpahan karunia-Nya kita dapat berkumpul pada pagi hari ini untuk menghadiri kelas administrasi volume kedua. Tak lupa juga kita haturkan selawat kepada Nabi Muhammad SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ini saya mengucapkan terima kasih kepada yang terhormat Sekretaris Jenderal Afina Nakita Octavia, jajaran pengurus, anggota, dan anggota muda Forum Kajian Keilmuan Hukum. Dan aku juga mengapresiasi dari Biro KSK karena telah berhasil menyelenggarakan kegiatan ini untuk yang kedua kalinya, yang dimana birokrasi ini menjadi momok ya bagi mahasiswa, terutama bagi para pengurus yang seringkali itu bersinggungan dengan para birokrat di dekanat, yang seringkali ini diremehkan ya pada saat kita masuk ke dalam organisasi, tapi kemudian kita menjadi kelabakan gitu. Ini harus minta kemana sih? Surat delegasi, surat permohonan, surat proposal dan lain sebagainya, itu kebanyak yang kelabakan akhirnya. Dan ini merupakan materi yang akan disampaikan oleh Afina nanti, merupakan bekal bagi teman-teman, terutama para calon anggota muda, dan juga tidak lupa para pengurus, untuk bisa berproses di FK2H. Karena nanti akan ada banyak kegiatan, baik itu kepaniitiaan maupun kompetisi, yang dimana hal itu, kedua hal tadi, itu tidak akan lepas dari yang namanya birokrasi. Birokrasi kampus, birokrasi dekanat, yang nantinya ini akan mempermudah hidup kalian di kampus. Karena selama kalian masih berstatus sebagai mahasiswa, kalian tidak akan pernah lepas dari yang namanya birokrasi. Itu dia. Dan juga banyak mengatakan bahwa birokrasi itu ruwet, padahal tidak sepenuhnya benar gitu. Seringkali birokrasi itu menjadi ribet ketika kita tidak mengetahui harus kemana ini, kita harus menuju kemana, dan kita harus bagaimana cara mengurus birokrasi itu. Yang nantinya Afina akan sharing juga mengenai cara-cara berkomunikasi efektif dengan para birokrat. Karena ada yang mungkin yang hanya bisa didapatkan melalui pengalaman, ataupun itu ketika teman-teman berhadapan langsung baru teman-teman akhirnya mengetahui. Yang nantinya teman-teman bisa banget untuk sharing dan juga dapat insight baru dari sekjen kita yaitu Afina. Dan juga aku minta maaf karena aku tidak bisa menghadiri acara ini sampai tuntas dikarenakan ada agenda jam 9:30 di kampus. Baik, cukup sekian dari aku. Terima kasih dan semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam bersama berkarya berprestasi. Aku kembalikan ke Tiara. Terima kasih. Izin pamit ya. Oke, terima kasih Direktur Eksekutif FK2H, Saudara Zaki Priambudi atas sambutannya. Acara selanjutnya yaitu pembacaan CV pemateri. Kepada yang bertugas, dimohon menampilkan CV-nya. Pemateri kita kali ini adalah Afina Nakita Octavia, selaku Sekretaris Jenderal periode 2020-2021. Dari akademisi, pemateri memiliki prestasi yang membanggakan, yaitu pertama, juara 3 Duta Kampus Sustainable Development Goals Indonesia pada tahun 2020. Kedua, juara 1 Duta Kampus Sustainable Development Goals Universitas Jember pada tahun 2020.
Yang ketiga, mahasiswa berprestasi Universitas Jember dari tahun 2020 hingga sekarang, dan masih banyak lainnya. Dan juga, pemateri memiliki berbagai pengalaman organisasi, yaitu yang pertama, menjabat sebagai Sekretaris Jenderal Forum Kajian Keilmuan Hukum periode 2020-2021. Yang kedua, aktif pada Eksklusif Partner Forum Kajian Keilmuan Hukum pada tahun 2020. Yang ketiga, aktif pada Social Responsibility Division Staff pada ASEAN Law Student Association pada tahun 2020 dan masih banyak lainnya. Wah, pemateri kita kali ini telah memiliki pengetahuan dan pengalaman yang cukup luas ya. Jadi, kesempatan ini jangan disia-siakan. Silahkan nanti teman-teman untuk dapat mengajukan pertanyaan. Baik, acara selanjutnya kami persilahkan kepada pemateri Afina Nakita Octavia untuk menyampaikan materinya. Waktu dan tempat kami persilahkan. Dan kepada yang bertugas, dimohon untuk menampilkan PPT materi. Baik, terima kasih Kak Tia selaku moderator. Sebelumnya, apa suara saya sudah terdengar jelas? Terdengar. Baik, terima kasih. Pertama-tama saya ingin mengapresiasi teman-teman KSK yang telah mengundang saya dalam kegiatan administrasi volume 2 pada pagi hari ini. Lalu yang kedua, tak lupa juga mengucapkan terima kasih dan mengapresiasi setinggi-tingginya kepada teman-teman yang telah berpartisipasi dalam kegiatan kali ini. Alhamdulillah, kita semua diberikan kesehatan pada pagi hari ini untuk berkumpul dan menyimak tentang kegiatan administrasi di FK2H, pengenalan. Jadi, pada pagi hari ini kita akan berbicara tentang pengantar administrasi dan juga pengenalan administrasi di FK2H. Yang terhormat Direktur Eksekutif, terima kasih telah bergabung di kegiatan kita pada pagi hari ini, Pak. Oke, selanjutnya kita langsung saja ya, kita masuk ke materi kita hari ini. Pengantar administrasi. Selanjutnya. Baik, ini adalah table of content. Apa yang akan kita bahas pada pagi hari ini, mungkin bisa langsung di-skip aja. Baik, administrasi. Apa sih administrasi itu? Nah, mungkin teman-teman sering kali ya mendengar kalimat administrasi. Tapi sebenarnya apa pengertian dari administrasi? Nah, barangkali nih, partisipan hari ini ada yang ingin membagikan kepada kita. Apa sih administrasi menurut pandangan kalian? Boleh ya, silahkan masuk aja buat teman-teman yang ingin melakukan, memberikan sudut pandangnya terkait apa sih itu administrasi, silahkan ya teman-teman. Baik, ada yang ingin masuk? Saya, Kak. Wah, siapa nih? Silmi? Ya, menurut saya administrasi itu mengenai surat menyurat, Kak. Jadi ada syarat-syarat terhadap beberapa instansi atau kita ingin mengaplikasi apa, itu kita harus memberikan surat atau proposal agar instansi atau badan yang kita tuju sebagai pengaplikasian itu dapat menerima kita, Kak, dan percaya bahwa akan ada niat baik dan juga usaha ke depannya. Jadi langkah utamanya yaitu dengan administrasi yang terbaik seperti itu, Kak. Exactly. Terima kasih Silmi atas pandangannya. Nah, jadi tadi apa yang disampaikan Silmi itu memang benar teman-teman. Jadi langsung Silmi memberikan contohnya. Nah, next. Nah, sedangkan menurut para ahli, administrasi itu adalah proses penyelenggaraan dan pengurusan segenap tindakan atau kegiatan dalam setiap usaha kerjasama sekelompok manusia untuk mencapai tujuan tertentu. Nah, jadi apa yang dikatakan Silmi tadi benar, teman-teman. Dalam kegiatan organisasi, khususnya FK2H, contohnya misalnya ingin mengajukan kegiatan, ya berarti kita harus mengajukan bentuk proposal. Nah, ketika kita ingin menjadi delegasi dari sebuah lomba, ya kita mengajukan surat pendelegasian. Nah, jadi benar-benar contohnya tadi udah nyata dan jelas disampaikan oleh Silmi ya. Nah, setelah kita tahu apa sih pengertian dari administrasi itu, sekarang kita pengen tahu nih, jadi kedudukan administrasi itu sebenarnya seperti apa? Selanjutnya.
Nah, jadi konsep kedudukan dari administrasi kesekretariatan adalah sebagaimana dijelaskan di gambar berikut ini, di mana administrasi kesekretariatan yaitu adalah sekelompok orang yang berusaha bekerja sama bersama-sama dalam rangkaian penataan untuk mencapai orientasi tujuan. Next. Nah, fungsi dari administrasi. Fungsi dari administrasi itu ada apa aja? Yang pertama ada perencanaan atau planning. Nah, planning ini terdiri dari kegiatan yang merupakan pengumpulan data, pengolahan data, penyusunan rencana untuk membuat sebuah pekerjaan atau proyek tertentu. Dalam hal ini merupakan kegiatan-kegiatan yang berada di dalam FK2H. Salah satu contohnya ya seperti saat ini, kegiatan administrasi, kelas administrasi FK2H. Yang kedua adalah pengorganisasian atau organizing. Nah, organizing ini adalah membangun komunikasi antar anggota-anggota dalam organisasi sehingga akan tercapai suatu kesatuan di dalam usaha untuk mencapai tujuan tersebut. Jadi kegiatan contohnya adalah kegiatan kelas administrasi ini yang diselenggarakan oleh KSK, otomatis teman-teman anggota KSK ini akan berkomunikasi satu sama lain, mengorganisasi bagaimana cara mengeksekusi kelas kita hari ini, kegiatan kita hari ini. Yang kedua adalah directing atau pengarahan. Nah, fungsinya dari directing ini apa? Untuk pemberian bimbingan, teman-teman. Jadi harus ada pemberian saran atau masukan dan perbaikan sehingga suatu kegiatan itu dapat berjalan secara optimal. Yang keempat ialah koordinasi atau coordinating. Fungsi dari coordinating ini ialah untuk mengkoordinasi dari seluruh kepentingan organisasi sehingga kita dapat bersatu menjalankan suatu kegiatan dalam waktu dan tempat, meskipun tempatnya tidak bersamaan karena saat ini kita secara daring ya, tetapi tetap berjalan secara maksimal. Nah, selanjutnya ialah reporting atau pelaporan. Fungsi dari pelaporan ini ialah memberikan informasi apa yang telah diselenggarakan di dalam sebuah kegiatan tersebut. Nah, nanti akan memberikan juga pertanggungjawaban sebagaimana kita telah menyelenggarakan di awal. Nah, jadi nanti di akhirnya kita akan melihat apakah ada yang perlu dievaluasi dari kegiatan tersebut. Nah, kalau di FK2 sendiri, kita memang memiliki sistem apresiasi dan evaluasi. Nah, nanti Sekretaris Jenderal memiliki tanggung jawab untuk menyelenggarakan rapat. Nah, di mana di dalam rapat tersebut biasanya kita akan membahas kegiatan apa yang tengah berlangsung atau telah berlangsung. Nah, jadi di situ dilihat apa yang perlu dievaluasi dan apa yang perlu diapresiasi. Dan yang terakhir adalah penganggaran atau budgeting. Jadi ada pengelolaan dan perencanaan yang berkelanjutan tentang sistem keuangan atau anggaran yang diajukan di dalam kegiatan tersebut. Tujuannya untuk apa? Karena dalam suatu organisasi yang dinaungi oleh fakultas, kita pasti diberikan anggaran dana nih teman-teman untuk menyelenggarakan program kerja selama satu periode. Nah, kita harus menyusun dengan baik anggaran tersebut sehingga dana yang keluar itu bisa kita maksimalkan. Seperti itu. Jadi, itu adalah fungsi-fungsi dari administrasi. Selanjutnya, selanjutnya kita akan sekilas membahas tentang pola penataan administrasi. Jadi pola penataan administrasi itu ada mulai dari planning, yaitu perencanaan, lalu arranging, penyusunan, dan collecting. Collecting itu penghimpunan, lalu recording, pencatatan, processing, memproses kegiatannya tersebut, lalu controlling, dan transferring hingga filing. Jadi setelah kita proses, kita melakukan pengendalian, lalu kita mentransfer data, lalu filing, yaitu mengarsipkan datanya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya, teman-teman bisa belajar secara mandiri, karena ini merupakan basic knowledge dari administrasi, dan saya yakin pasti teman-teman sempat mendengar, pernah mendengar, ataupun bahkan sudah mengerti terkait pola penataan administrasi ini.
Oke, next. Pengelolaan sistem administrasi organisasi. Nah, yang pertama, tulis-menulis. Termasuk dari rencana program, strategi pelaksanaan program, sampai evaluasi. Kalau di FK2H sendiri, contohnya adalah seperti penyusunan term of reference. Jadi di awal kepengurusan, kita dituntut untuk menyerahkan program kerja apa yang ingin kita bawa selama satu periode. Itu termasuk ke dalam rencana program. Lalu strategi pelaksanaan program adalah lampiran-lampiran yang ada di dalamnya, yaitu kapan program tersebut akan dilaksanakan, rancangan anggaran biaya, dan bagaimana teknis pelaksanaannya. Itu semua kita susun di awal kepengurusan untuk diajukan ke instansi yang menaunginya. Kalau dalam hal ini berarti kita mengajukannya ke dekanat ataupun ke rektorat. Lalu yang kedua, surat menyurat, baik surat masuk dan keluar. Nah, jadi surat menyurat ini ada berbagai macam bentuknya, mulai dari surat permohonan, surat pendelegasian, surat permohonan pembicara, surat permohonan izin kegiatan, dan lain sebagainya. Nah, saya rasa mungkin surat menyurat ini telah disampaikan juga sebelumnya ya di kelas administrasi yang pertama. Benar gitu ya, Kak Tia ya? Ya, benar. Benar. Iya. Oke. Jadi untuk surat menyurat, saya harap dan saya rasa teman-teman sudah mengerti ya di kelas sebelumnya. Selanjutnya yaitu adalah pemilikan dan pemeliharaan buku induk organisasi. Buku induk organisasi itu seperti apa sih contohnya? Kalau di FK2H, kita punya bank data. Nah, bank data itu apa? Bank data itu adalah pendataan arsip-arsip FK2H. Inventarisasi administrasi FK2H, juga buku sumber perencanaan program-program, serta acuan untuk pengurus periode berikutnya. Lalu selanjutnya ada pengelolaan sarana komunikasi internal pengurus organisasi, seperti papan informasi atau pengumuman. Nah, jadi dalam suatu kegiatan organisasi itu kita tidak akan terlepas dari yang namanya komunikasi dan koordinasi, khususnya di pengurus. Nah, kenapa kok di pengurus? Karena segala informasi yang akan kita teruskan kepada anggota harus diluruskan terlebih dahulu di pengurus, agar nantinya ketika informasi tersebut diteruskan kepada anggota tidak menimbulkan benang kusut. Nah, jadi antar pengurus itu memang harus memiliki komunikasi yang baik, sehingga kita dapat menjalankan kegiatan, mencapai tujuan yang berkelanjutan. Jadi harus ada sinergi di sana antar pengurusnya. Lalu yang selanjutnya adalah manajemen pengarsipan data dan informasi. Nah, pengarsipan ini tuh penting teman-teman, karena pengarsipan ini kan sebagai pusat ingatan, sumber informasi, dan bisa juga dijadikan acuan untuk periode pengurus periode berikutnya. Dan yang terakhir, namun tak kalah penting juga, itu adalah data-data lain yang berkaitan langsung dengan kegiatan tulis-menulis atau pembukuan. Di FK2H sendiri, poin ketiga, kelima, dan keenam ini semuanya sudah terinclude di dalam bank data. Oke, next. Nah, teman-teman, mungkin teman-teman pada bertanya-tanya nih, alur administrasi di FK2H itu seperti apa sih? Yuk, kita kenalan sekilas ya, tentang alur administrasi dari FK2H. Jadi, pertama-tama, di sini pemohon, yaitu yang membuat proposal kegiatan, itu bisa dari pengurus divisi yang berkaitan, ataupun dari panitia. Nah, teman-teman khususnya anggota muda yang nantinya akan terlibat langsung nih ke dalam kegiatan-kegiatan FK2H yang terbuka untuk open recruitment panitia, jadi bisa mengenali nanti sistemnya seperti apa. Nah, ternyata sistemnya seperti ini teman-teman. Pertama, kita membuat proposal kegiatan terlebih dahulu. Lalu, pemohon berkoordinasi dengan bendahara umum terkait rancangan anggaran biaya yang akan diajukan untuk kegiatan tersebut. Nah, setelah melakukan koordinasi dengan Bendum dan ternyata dananya sudah fix disetujui segini, maka teman-teman harus melakukan verifikasi proposal ke Sekretaris Jenderal. Nah, verifikasi proposal ini tujuannya untuk apa?
Tujuannya untuk meminimalisir adanya revisi besar-besaran dari dekanat. Nah, jadi ketika proposal itu diajukan ke dekanat, baik itu secara langsung ataupun melalui Simawa, setidak-tidaknya telah melalui proses review dan revisi terlebih dahulu dari Sekretaris Jenderal. Nah, jikalau memang proposal tersebut memerlukan revisi, maka proposal tersebut akan dikembalikan kepada pemohon untuk direvisi. Dan jika proposal tersebut sudah fix, maka Sekretaris Jenderal akan membubuhi tanda tangan dan cop FK2H sehingga proposal tersebut dapat diajukan. Nah, seperti itu teman-teman. Kalau untuk alur surat menyurat sendiri, nanti teman-teman bakal diarahkan ya oleh divisi yang menaungi teman-teman. Jadi misalnya gini, Silmi ingin mengikuti lomba menulis nih. Nah, jadi nanti Silmi ini akan dinaungi oleh kakak-kakak dari Bitpen. Nah, nanti kakak-kakak dari Bitpen akan mengarahkan nih untuk meminta surat permohonan delegasi. Nah, surat permohonan delegasi siapa yang mengeluarkan? Sekretaris Jenderal. Nah, itu nanti surat permohonan delegasinya akan diajukan ke dekanat untuk mengeluarkan surat delegasi. Nah, begitu juga dengan kegiatan-kegiatan lomba lainnya. Nah, misalnya Rani pengen ikut debat nih ya. Nah, jadi nanti Rani itu dinaungi sama kakak-kakak dari Bitkail, bidang kajian ilmiah. Nah, nanti di situ bakal diarahin sama kakak-kakak untuk penyerahan nama siapa nih yang akan ikut di lomba debat. Nah, nanti itu akan diterima oleh Sekretaris Jenderal dan Sekretaris Jenderal hanya tinggal membuatkan surat permohonan delegasi yang akan diajukan ke dekanat nantinya untuk mengeluarkan surat delegasi. Tidak jauh berbeda ya teman-teman sama surat tugas, jadi hampir-hampir sama prosesnya seperti itu. Tidak ada yang sulit, tidak ada yang rumit, hanya saja kemauan dari teman-teman harus kuat. Gitu. Next. Oke, selanjutnya kita masuk elemen penting menjalankan administrasi organisasi. Jadi elemen penting dalam menjalankan administrasi organisasi ini dibagi menjadi dua. Ke dalam dua unsur besar, yakni yang pertama ialah unsur teknis dan yang kedua unsur strategis. Nah, unsur teknis ini kita bagi lagi ke dalam dua, yakni yang pertama adalah agenda dan yang kedua ialah arsip dengan intensitas masing-masing 25%, 25%. Nah, agenda ini termasuk ke dalam perencanaan, pengelolaan, dan lain sebagainya. Sedangkan yang arsip ini sebagai pusat ingatan, sumber informasi, alat pengawasan, dan kegiatan perencanaan penganalisaan dalam pengembangan perumusan kebijakan hingga acuan untuk pengambilan keputusan. Dan tentunya nantinya arsip ini juga akan digunakan untuk pembuatan laporan hingga pertanggungjawaban. Nah, unsur yang kedua yang tak kalah penting adalah unsur strategis yang terdiri dari advisory. Advisory itu maksudnya seperti apa? Advisory itu maksudnya adalah sebagai pemberian saran ataupun penerimaan saran. Jadi pembimbingan, saran, masukan itu masuknya ke dalam advisory. Nah, di sini kenapa kok intensitasnya 50%? Karena kita bagi lagi ke dalam dua, yakni menerima saran 50% dan memberikan saran 50%. Sebagai contoh, di dalam FK2H, ketika kita ingin mengadakan kegiatan, saya selaku sekjen pastinya akan mengatur agenda rapat, di mana rapat tersebut akan membahas tentang kegiatan yang telah diselenggarakan ataupun kegiatan yang tengah diselenggarakan. Jadi bagaimana kegiatan tersebut, apakah ada kendala, apakah ada hambatan, ataupun mengenai evaluasi atau evaluasi dan apresiasi ketika program tersebut memang telah berhasil atau selesai diselenggarakan. Nah, jadi di FK2H sendiri juga kita punya sardu@gmail.com. Nah, itu apa sih sardu itu? Sardu itu saran dan aduan. Nah, jadi teman-teman yang memiliki saran ataupun aduan bisa langsung dikirimkan ke email tersebut, teman-teman.
Nah, jadi apapun yang berkaitan dengan FK2H, baik itu berupa pengembangan, baik itu berupa masukan, saran, ataupun kritikan, itu kami terima dengan terbuka. Jadinya nanti teman-teman juga bisa ikut secara aktif, walaupun misalnya saat ini teman-teman anggota muda belum jadi pengurus. Nah, tapi kalian tetap bisa menyumbangkan ide kalian. Kita terbuka banget dengan segala inovasi dan ide-ide segar yang teman-teman tawarkan. Jadi peran penting dari seorang sekretaris jenderal ataupun teman-teman yang berperan dalam kegiatan administrasi itu adalah salah satunya ialah advisory, memberikan arahan, bimbingan, ataupun menerima masukan dan saran. Oke, selanjutnya. Nah, nggak kerasa ya, ternyata kita udah sampai di penghujung materi, teman-teman. Sebelum saya tutup, saya ingin mengakhirinya dengan suatu kalimat petikan yang saya ambil dari Mr. Adlai Stevenson yang mengatakan bahwa bad administration, to be sure, can destroy good policy, but good administration can never save bad policy. Jadi administrasi yang buruk itu memang dapat menjatuhkan sebuah kebijakan yang telah dibuat dengan baik. Akan tetapi, administrasi yang baik tidak akan pernah bisa menyelamatkan kebijakan yang dibuat dengan buruk. Kenapa saya mengambil kutipan ini? Karena menurut saya, sistem administrasi itu sama pentingnya dengan pengelolaan sumber daya manusia. Dan pemangku kebijakan berperan penting di sana. Mereka memiliki pengaruh untuk berperan strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia yang juga akan mempengaruhi keberlangsungan dari administrasi. Jadi dalam artian, meskipun administrasi itu baik, administrasi yang baik merupakan faktor esensial dari keberlangsungan organisasi sebagaimana yang telah disampaikan oleh Direktur Eksekutif kita. Namun, pada faktanya, kita juga memerlukan sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengelolanya. Nah, jadi begitu juga sebaliknya. Ketika sumber daya manusia memang sudah terpenuhi, akan tetapi kita tidak memiliki sistem administrasi yang baik dan mendukung, maka otomatis itu akan menghambat dari roda organisasi itu untuk berjalan. Jadi diperlukan sinergitas teman-teman, baik itu dari sistem administrasi yang baik, juga pengelola yang baik. Serta yang tak kalah penting adalah kebijakan. Kebijakan yang diambil oleh pemangku kebijakan itu harus bersifat inklusif, harus melibatkan semua, sehingga nantinya keputusan itu dapat berjalan secara optimal dan berkelanjutan. Seperti itu teman-teman, oleh karenanya saya tidak lupa untuk menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya untuk teman-teman yang hadir pada pagi hari ini, khususnya teman-teman anggota muda. You've got what it takes to be a successful person. Apa itu? Itu adalah antusiasme teman-teman untuk terus belajar dan mengembangkan diri. Oleh karena itu, anggaplah FK2H ini adalah rumah kedua kalian untuk mengembangkan diri dan potensi yang kalian miliki. Semangat berproses, teman-teman. Saya yakin kalian semua mampu, saya yakin kalian semua bisa. FK2H bersama berkarya berprestasi. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya, salam kebajikan. Terima kasih. Terima kasih Alvina atas paparannya yang begitu menarik. Selanjutnya yaitu sesi tanya jawab. Akan disediakan 2 termin, masing-masing termin berisi 3 pertanyaan, dan akan dibuka termin kedua jika masih ada pertanyaan. Silahkan teman-teman dapat mengajukan pertanyaan. Sudah ada 1 pertanyaan ya ini, dari Firdausi Nuzula. Pertanyaannya yaitu,
Perkembangan teknologi yang sangat pesat ini, serta adanya pandemi COVID-19, haruskah kegiatan surat menyurat dilakukan secara fisik atau hard copy, ataukah cukup dengan online menggunakan surat elektronik? Gimana, Vina? Langsung dijawab atau ditampung dulu? Boleh langsung saya jawab aja ya, Katia? Oke, terima kasih atas pertanyaannya, Firda. Nah, jadi selama adanya pandemi ini, kita tentunya akan mempermudah kegiatan surat menyurat ataupun kegiatan administrasi yang diperlukan oleh anggota. Selain itu, kita juga merangkul perkembangan teknologi digital, sehingga saat ini kegiatan proses surat menyurat tersebut sudah diselenggarakan secara online. Nah, jadi apa yang perlu teman-teman lakukan? Teman-teman hanya perlu melengkapi data yang harus kita lampirkan di dalam surat tersebut. Nah, jadi sejauh ini, selama periode ini, dan mungkin sebelumnya ya, periode sebelumnya, karena pandemi, kita sudah menggunakan sistem surat menyurat secara online. Dan selanjutnya juga akan terus diselenggarakan seperti itu, karena memang saat ini juga di FH ya, di sistem dari dekanat juga kita sudah mulai merangkul sistem administrasi yang bersifat online, di mana semuanya itu diajukan melalui Simawa. Jadi di sister di bagian ormawanya. Nah, jadi begitu pula dengan FK2H. FK2H juga sudah menyelenggarakan secara online. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir kalau teman-teman memang memerlukan surat dan pemberkasan administratif, itu kita akan membantu mempermudah teman-teman untuk mendapatkannya gitu ya. Jadi prosesnya itu tidak berbelit, teman-teman tidak akan rumit. Kita akan memberikan kemudahan sehingga nantinya teman-teman juga gampang untuk mendapatkan apa yang teman-teman inginkan. Jadi kita udah mulai online ya, teman-teman, nggak perlu khawatir. Nggak kelas aja nih, Kak Tia yang online. Tapi semua kegiatan juga online. Iya, benar. Apakah ada feedback dari penanya? Baik, saya rasa cukup. Oh, tidak ada, terima kasih. Oke, terima kasih, Firda. Yuk, teman-teman, boleh nih bertanya. Izin bertanya. Oke, Rinda. Aku mau tanya ke Afina sendiri, mungkin bagi Afina itu apa sih kendala pada saat melakukan sistem administrasi secara online ini? Apakah ada kendala-kendala tertentu dan gimana caranya Afina ini buat menghadapi kendala-kendala itu? Seperti itu. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih atas pertanyaannya, Rinda. Untuk sejauh ini, alhamdulillah saya belum menemukan kendala-kendala yang berarti. Namun saya lebih suka menyebutnya itu tantangan gitu ya. Nah, tantangan yang saya hadapi selama menjadi sekjen sejauh ini ialah keintegrasian. Jadi sistem online yang diselenggarakan saat ini memang masih belum terintegrasi sepenuhnya. Misalnya seperti apa? Pengajuan proposal. Jadi pengajuan proposal ini kan memerlukan pengesahan dari pembina. Nah, ketika pembina sudah memberikan tanda tangan dan proposal tersebut kita ajukan ke Simawa, proposal tersebut harus di ACC kembali oleh pembina. Sehingga di situ saya merasa ada ketidakefektifan, di mana kita memerlukan pengesahan 2 kali. Nah, tapi nantinya saya rasa ini bukanlah hambatan yang berarti karena telah kita sampaikan juga keluhan seperti ini dan saya yakin ke depannya akan lebih terintegrasi lagi sistemnya. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir untuk yang berminat untuk menjadi panitia dalam pengajuan proposal karena sejauh ini kita tetap di ACC, tetap keluar dananya juga cair sesuai dengan waktu yang telah kita tentukan. Jadi di sana memang tidak ada kendala yang berarti. Jadi lebih ke tantangan bagaimana kita bisa menyeleksi nih apa yang harus dikoreksi dari sistemnya gitu. Jadi
merupakan kegiatan yang fun banget teman-teman untuk bisa menyelenggarakan kegiatan administrasi, mengatur rumah tangga organisasi. Itu merupakan pengalaman, pembelajaran yang teman-teman nggak akan dapatkan begitu aja. Dan teman-teman juga tidak akan mendapatkan itu di bangku perkuliahan. Karena apa? Karena kita bukan anak ekonomi bisnis akuntansi gitu ya, bukan yang memang harus mempelajari kegiatan tersebut, mempelajari ilmu tersebut. Nah, jadi kita belajarnya melalui mana? Belajarnya melalui organisasi, terlibat langsung ke dalam kepengurusan, kepanitiaan, dan lain sebagainya. Oleh karena itu tadi saya sempat menyampaikan, jadikanlah FK2H ini tuh rumah kedua kalian untuk mencapai potensi kalian secara maksimal, mengembangkan diri kalian lebih lagi. Nah, untuk itu teman-teman juga nggak perlu khawatir kalau teman-teman menghadapi kendala, baik itu di bidang akademik ataupun non-akademik, teman-teman itu bisa tanya konsultasi langsung ke kita, kakak-kakak FK2H, langsung via WA, chat. Nah, kayak Rani itu contohnya, langsung chat nih ke saya ya, langsung tanya-tanya kayak gitu. Itu boleh banget teman-teman, kita memperbolehkan teman-teman untuk konsultasi. Jadi semisal ke depannya teman-teman ada kendala ya, baik itu dalam pengajuan perlombaan, pengajuan proposal, nah ataupun bahkan teman-teman ini ada yang mengikuti perlombaan secara pribadi tuh. Nah, pasti kan teman-teman perlu mengurus surat dispensasi. Nah, seperti itu tuh kita tuh kakak-kakak di FK2H berpengalaman banget. Jadi teman-teman bisa langsung tanya ke kita gimana caranya. Walaupun misal kalian tuh nggak melalui FK2H mengikuti lombanya, tetapi secara mandiri kita tetap terbuka untuk memberitahu kalian, membimbing kalian, dan mengarahkan kalian. Jadi jangan anggap kendala-kendala yang kalian alami itu sebagai hambatan, tapi jadikan sebagai tantangan. Gitu ya, teman-teman. Baik, terima kasih Afina. Berarti itu semua bukan menjadi hambatan kita buat tetap menjalankan sistem administrasi ini secara online ya. Oke, terima kasih. Lanjut. Yuk, teman-teman bisa bertanya. Mungkin anggota muda. Bisa nih. Oh, Kak, saya izin bertanya. boleh. Ajeng ya? Ajeng Nurina. Kak, Oh, Silmi. Oh iya. Oke. ya nggak apa-apa. Saya izin bertanya, apakah hambatan dan kegagalan dalam beradministrasi, Kak, yang sering dialami oleh pihak administrasi ketika akan memberikan proposal atau surat menyurat itu, dan bagaimana cara untuk mengatasi kegagalan tersebut, dan seperti apakah cara yang efektif untuk mengatasi kegagalan dalam beradministrasi yang sering dilakukan oleh anggota FK2H ini. Seperti itu, Kak. Terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih Silmi atas pertanyaannya. Wah, ini menarik nih teman-teman. Karena emang ternyata dalam pengurusan administrasi itu walaupun tidak rumit, tidak berbelit seperti yang telah saya sampaikan, tapi kita masih menemukan kendala nih yang nantinya bisa aja menjadi kegagalan dalam pengurusan tersebut. Apa aja itu? Pertama adalah ketidaklengkapan berkas. Nah, berkas yang tidak lengkap ini tentunya nanti akan mempersulit kita ketika kita mengajukan berkas tersebut ke dekanat. Nantinya kita pasti akan mendapatkan revisi besar-besaran. Nah, jadi teman-teman harus memastikan terlebih dahulu bahwa berkas yang kita ajukan itu lengkap dan benar-benar telah melalui proses review. Nah, teman-teman nanti boleh proses reviewnya itu konsultasi ke kakak-kakak yang ada di FK2H. Atau langsung ke kakak nih PC, nggak masalah. Kakak pasti akan bantu sebisa kakak gitu ya. Nah, yang kedua itu adalah deadline. Nah, jadi teman-teman nih, misalnya teman-teman mengajukan berkas untuk lomba. Lombanya akan diadakan seminggu kemudian. Teman-teman mengajukan 3 hari sebelumnya. Wah, nggak disarankan banget tuh teman-teman. Jangan. Jadi teman-teman memang harus prepare di awal. Nah, jadi teman-teman nantinya bakal mendapatkan output yang pasti sesuai dengan deadline. Karena biasanya teman-teman, proses review di dekanat itu tidak segampang yang kita kira gitu.
Karena kan pasti yang masuk itu bukan hanya berkas kita aja, tapi ada dari organisasi lain, delegasi lomba lain, dan lain sebagainya. Nah, itu kan harus disortir tuh sama staf yang ada di akademik. Yang mana nih yang harus kita utamakan gitu. Semakin cepat berkas kalian masuk, maka akan semakin cepat dilakukan proses review dari dekanat. Apakah nantinya berkas ini layak untuk diloloskan pendanaan atau diberikan output yang ingin diberikan, misal surat tugas, surat dispensasi, surat delegasi, dan lain sebagainya. Karena nih teman-teman, for the record, biasanya kalau kalian ikut lomba, khususnya ya lomba debat, itu kalian memerlukan surat delegasi dari fakultas. Nah, oleh karenanya kalian harus mempersiapkan itu di awal, jangan deket-deket di hari H kegiatan tersebut dilaksanakan. Jadi seperti itu ya teman-teman. Yang pertama adalah kaji kembali, jadi review kelengkapan berkasnya, dan yang kedua dipersiapkan waktunya itu. Jadi kalian harus menyusun timeline. Jadi outputnya yang kalian dapatkan juga nanti akan sesuai dengan apa yang kalian inginkan. Gitu. Gimana Silmi? Ada yang ingin ditambahkan, additional question maybe atau feedback? Boleh banget nih. Tidak, Kak, sudah cukup. Terima kasih atas penjelasannya. Baik, thank you juga Silmi atas pertanyaannya. Baik, terima kasih Silmi. Kita lanjut ke Ajeng Nuria Mauli Dayanti kali ya. Izin bertanya di luar topik administrasi, Kak. Mungkin bisa on. Oke. Baik, Kak. Terima kasih atas kesempatannya. Izin bertanya, seperti yang kita lihat tadi di beberapa list prestasinya Kakak kan banyak sekali. Nah, di antaranya itu kan ada duta kampus, ada beberapa, terus sampai ikut ASEAN gitu. Apakah FK2H ini tuh memiliki peran penting gitu, Kak? Seberapa pentingnya FK2H ini atas pencapaian prestasinya Kakak begitu? Maaf Kak, gugup. Soalnya lihat banyak sekali gitu prestasinya, terus organisasi kayak langsung pertama kali itu tadi lihatnya gimana cara baginya gitu waktunya, terus ikut organisasi, dapat banyak prestasi itu gimana gitu. Sekalian sama tipsnya gitu Kak, kalau boleh. Wah, Ya, boleh makasih jawab. dong. Iya, thank you Ajeng pertanyaannya. Ini juga pertanyaan yang menarik dan bagus sekali nih. Jadi teman-teman berikutnya yang mau bertanya di luar topik silahkan, nggak masalah, nggak apa-apa. Saya akan jawab sebisa saya gitu ya. Nah, jadi pertanyaan Ajeng tadi ya, terkait apa sih peran penting FK2H dalam penorehan prestasi? FK2H menyediakan, jadi FK2H ini anggap sebagai wadah kalian untuk menyediakan skill set. Nah, jadi memang kita sebagai pemuda diharuskan memiliki soft skill, teman-teman. Nah, soft skill ini akan menunjang kita untuk meraih prestasi. Soft skill-nya itu seperti apa contohnya? Seperti personal branding, seperti public speaking, nah menulis, leadership, confidence. Nah, masih banyak lagi teman-teman. Dan nantinya kita di FK2H juga akan menyediakan kelas-kelas seperti itu. Jadi teman-teman wajib ikut ya untuk teman-teman yang memang berminat banget nih untuk menoreh prestasi. Sebenarnya semuanya gampang teman-teman, kuncinya ada satu, cuma satu. Kemauan. Dengan kemauan, kalian bisa meningkatkan kemampuan. Nah, pertama nih, jadi teman-teman harus punya kemauan terlebih dahulu. Nah, kemampuan dari teman-teman akan dipersiapkan di FK2H dengan kelas-kelas yang akan kita berikan, dengan pendampingan dan bimbingan yang kita berikan. Nah, jadi teman-teman tuh ya, kalau misalnya ingin ikut kegiatan, jangan pernah ragu. Karena ketika teman-teman percaya, teman-teman itu udah setengah jalan. Jadi coba aja, meskipun itu merupakan kegiatan pertama kali yang kalian ikuti gitu ya. Misalnya kalian belum punya skill atau belum punya experience di bidang debat, nggak masalah, ikut aja teman-teman. Karena saya sendiri sejauh ini dengan prestasi itu, saya adalah pemegang teguh learning by doing. Nah, jadi ketika kita sudah melakukan hal tersebut, menang dan kalah itu adalah urusan nanti, teman-teman. Yang penting itu adalah apa yang kita dapatkan dari hal tersebut. Jadi piala, sertifikat, itu semua hanya bonus. Tapi yang kita dapatkan dari kegiatan tersebut adalah apa?
pengalaman. 1, 2 adalah relasi. Nah, dari relasi tersebut kita juga bisa membangun komunikasi untuk meningkatkan skill set kita kembali. Nah, jadi teman-teman harus yakin, teman-teman mampu, dan teman-teman harus mau. Itu sih kuncinya, teman-teman. Baik, apakah ada feedback dari Ajeng? Cukup, Kak. Terima kasih. Terima kasih. Baik, sama-sama Ajeng. Semangat ya. Lanjut ke Maharani Kaulan Syadida. Izin bertanya juga di luar topik. Bisa. Izin bertanya, bagaimana cara mengatur waktu di skala organisasi yang saling bertumpukan gitu, Kak? Apalagi Kakak, saya lihat kemarin ikut ALSA, masih ikut FK2H yang itu. Bagaimana cara membagi waktu sedangkan Kakak sekjen di FK2H? Terima kasih, Kak. Iya, terima kasih atas pertanyaannya, Rani. Calon sekjen periode berikutnya ya. Nah, jadi teman-teman, untuk time management itu teman-teman pastinya di awal akan merasa kesulitan. Karena begitu pula juga saya tidak akan menampik bahwa di awal saya memiliki kesulitan dalam memanage waktu. Akan tetapi, teman-teman harus memiliki skala prioritas yang jelas. Kalau saya pribadi memiliki skala prioritas, di mana tugas yang lebih berat, maka porsi yang lebih besar. Nah, jadi teman-teman memang harus memiliki skill set yang mana teman-teman dapatkan di kegiatan organisasi. Tapi teman-teman juga nggak boleh lupa bahwa tujuan utama kita kuliah sebagai mahasiswa itu adalah untuk mencapai potensi akademik. Nah, jadi kalian harus balance-kan nih antara akademik kalian sama kegiatan organisasi kalian. Apalagi kalau teman-teman yang punya ambisi dan keinginan untuk join di 2 organisasi yang berbeda. Nah, meskipun organisasi ini berbeda, tetapi organisasi ini merupakan kegiatan yang berada di bawah satu payung, teman-teman. Jadi baik itu ALSA, baik itu FK2H, baik itu organisasi-organisasi lainnya yang berada di Fakultas Hukum, mereka memiliki payung yang sama. Mereka semua memiliki tujuan yang sama, yaitu untuk mengembangkan potensi teman-teman. Nah, mungkin di organisasi yang satu mengajarkan A, di organisasi yang lain mengajarkan B. Jadi, bagaimana teman-teman bisa memanage hal tersebut? Jadi, kita dapat ini nih di A, wah kita serap. Kita dapat ini nih di B, kita serap juga gitu. Tapi, jangan campur adukan antara A dan B. Dan juga jangan memprioritaskan satu di antara yang lain. Tetapi teman-teman melihat kembali lagi ke skala prioritas kalian masing-masing. Nah, jadi yang diprioritaskan itu bukan organisasinya, teman-teman, tetapi skala kalian sendiri. Jadi semisal kalian ingin menulis dan debat juga nih. Nah, kalian coba kembalikan lagi ke diri kalian. Yang menurut kalian itu jauh lebih bermanfaat untuk kalian itu yang mana? Yang menulis kah atau yang debat kah? Kalau kalian bisa memanage duanya itu dengan balance, itu lebih baik lagi, teman-teman. Tetapi jika kalian memang memutuskan untuk fokus ke satu bidang aja, teman-teman, itu juga baik, itu juga tidak masalah. Jadi kembali lagi nih ke teman-teman. Yang pertama, yang penting gitu ya, itu adalah kemauan dari teman-teman. Jadi bagaimanapun teman-teman pastinya pasti akan ada kendala ya. Jadi memang beberapa kali saya mengalami bentrok gitu ya, bentrok waktu. Nah, jadi dalam seminggu itu ada 15 hingga 20 deadline gitu. Tapi semuanya itu memang kembali lagi ke kita. Bagaimana kita menjalankannya. Dan kunci pentingnya adalah jangan procrastinating, teman-teman. Jangan menunda-nunda. Ayo, siapa di sini yang suka sistem kebut semalam? Atau jangan-jangan sistem kebut sejam? Nah, itu ya yang mungkin harus dihindari. Jadi teman-teman itu harus set timeline, set deadline. Jadi buatlah pengatur waktu. Oh, ini deadline-nya tanggal segini gitu. Terus set reminder. Ini harus dikerjakan di tanggal segini. Dengan seperti itu kita akan terstruktur, teman-teman. Kita akan memiliki time management yang baik dan skala prioritas yang jelas. Nah, jadi kakak harap teman-teman di sini, khususnya anggota muda, juga bisa termotivasi, terinspirasi oleh kakak-kakak yang ada di FK2H untuk semakin berprestasi, semakin mengembangkan diri.
mengoptimalkan potensi yang ada di diri kalian. Karena saya yakin kalian semua mampu, kalian semua bisa. Jadi semangat teman-teman ya. Kita tunggu kabar-kabar kalian masuk di FK2H Appreciation ya. Apakah ada feedback dari penanya? Sudah Kak, terima kasih. Oke, terima kasih Maharani. Oke, lanjut pertanyaan terakhir ya, Vina. Dari Maura Aurelia Prasetya. Kak, saya izin bertanya. Mungkin bisa langsung on mic. Sebelumnya terima kasih kepada moderator telah diberi kesempatan untuk bertanya. Di sini saya mau bertanya kepada Mbak Afina. Bagaimana Mbak jika saya ingin melakukan ingin mengikuti lomba secara individu, itu kan pasti harus mengajukan dispen. Nah, itu apakah saya harus meminta persetujuan dari UKM dulu atau gimana Mbak? Karena kan masih maba juga belum tahu surat menyurat di FH itu kayak gimana. Itu aja sih, terima kasih. Oke, langsung saya jawab ya. Terima kasih Maura. Ini panggilannya apa nih? Maura, Aurel? Maura aja Mbak. Oke, Maura. Jadi gini, memang ya biasanya ketika kita masih maba, kita tuh bingung tuh, gimana nih kalau kita mau ikut lomba, gimana ngurus surat dispensasi, gimana ngurus surat tugas, gimana ngurus surat delegasi, dan lain sebagainya. Saya juga pernah di tahapan itu. Nah, apalagi membayangkan kalian sekarang secara online gitu kan ya, gimana, bimbingannya itu gimana, dapetin arahannya itu gimana. Jadi gini teman-teman, ada keuntungan yang teman-teman bisa dapatkan selama masa online ini. Keuntungannya apa? Kalian bisa mengurus kegiatan tersebut secara online. Nah, akan tetapi yang diperlukan adalah komunikasi yang baik. Jadi kalau zaman saya dulu, ketika maba mengurus surat administrasi, surat dispensasi, surat tugas, dan lain sebagainya, itu kita memang harus mengajukan ke dekanat. Nah, jadi kita membawa proposal ataupun surat mungkin dari instansi ya. Kalau pengalaman saya kemarin sebagai ini tugas Duta Muda ASEAN, itu saya membawa surat tugas dari Kemenlu yang nantinya bisa diteruskan ke dekanat untuk mengeluarkan surat dispensasi. Nah, kalau misalnya itu bersifat lomba, bukan duty ataupun tugas, itu teman-teman bisa bawa proposalnya. Nah, jadi teman-teman langsung mengajukan ke dekanat. Nah, tapi sekarang juga ada sistem yang terbaru, yaitu melalui Simawa. Jadi, kalau itu melalui organisasi, teman-teman tinggal mengajukan ke kakak-kakak yang ada di organisasi nih. Nanti biar kakak-kakak yang menaungi kalian, bidang-bidangnya, Bidkail, Bidpen, dan lain sebagainya, itu menyerahkan ke Sekretaris Jenderal. Jadi nanti biar kita yang menginput datanya untuk menghasilkan output yang kalian inginkan, baik itu surat delegasi ataupun surat dispensasi. Tetapi ketika kalian mengajukan secara mandiri, teman-teman harus mempersiapkan proposal, satu, untuk lombanya. Yang kedua adalah ketika kalian memiliki surat dari instansi tersebut. Nah, misalnya dari Universitas UPH nih. Nah, UPH menyelenggarakan kegiatan lomba debat. Nah, pasti kan ada proposalnya tuh teman-teman. Nah, proposal itu yang diserahkan untuk mengajukan surat dispensasi. Ataupun bisa juga kalian meminta surat dari universitas tersebut. Jadi kalian harus menghubungi CP-nya, kontak person-nya, untuk meminta surat yang nantinya akan diteruskan untuk menjadi surat permohonan delegasi. Nah, juga di situ kalian langsung tuh ngomong ke bagian akademiknya bahwa kalian ingin mengurus surat dispensasi. Nah, dulu saya masih menggunakan mengurus kegiatan tersebut secara offline. Jadi yang saya lakukan adalah mendatangi bagian akademik, bisa ke Pak Hadi, Pak Dedi, atau mungkin langsung ke Kasubagnya, ke Pak Uco. Nah, terus nanti kalian bakal dikasih surat, dan surat itu harus kalian bawa ke bagian penomoran. Nah, ketika udah dapat penomoran, kalian balik lagi tuh ke bagian akademik untuk mengurus surat tersebut yang sudah dinomori untuk dibubuhi legalitas. Jadi tahapannya memang seperti itu teman-teman, agak ribet ya, naik
lantai 2, naik lantai 3, turun lagi lantai 2, terus kalian minta tanda tangan dari wadek 3 gitu. Tapi kalau sekarang sistemnya lebih dipermudah lagi karena kan kita di masa pandemi ya, jadi harus membatasi pergerakan. Kalian bisa meminta via WA. Nah, jadi hubungi pihak-pihak yang terkait. Jadi di bagian staf akademik ataupun langsung ke kasubag akademiknya, ke Pak Uco. Seperti itu teman-teman. Jangan lupa menggunakan bahasa yang baik, komunikasi yang baik itu akan mempermudah kalian untuk semakin dipercepat prosesnya. Karena itu saya belajar dari pengalaman saya sendiri juga, teman-teman. Beberapa teman-teman tuh ada yang berkeluh kesah, kok aku lama banget sih sampai 3 hari belum jadi-jadi gitu. Terkadang biasanya yang seperti itu pengurusan transkrip nilai ya. Nah, transkrip nilai itu memang nggak jarang kita harus menunggu berhari-hari terlebih dahulu untuk mengurus dokumen tersebut. Tetapi dengan kunci komunikasi yang baik, saat itu saya berhasil mendapatkan dalam waktu 1 jam aja teman-teman. Nah, jadi bisa teman-teman bayangkan kan betapa pentingnya sih komunikasi yang baik itu. Nah, jadi teman-teman harus membangun komunikasi yang baik, teman-teman harus membudayakan salam, senyum, sapa, sopan, santun. Seperti itu teman-teman. Jadi dari staf akademik yang ingin mengurus berkas kita juga istilahnya terkesan gitu teman-teman, dan akan melihat gitu berkas kita yang akan diajukan tersebut. Jadi di situ pasti ada skala prioritas dan nggak bisa ditampik ya teman-teman ya. Misalnya teman-teman nih ada yang ngajakin ngomong nih, yang ngajakin ngomong yang satu ini bahasanya kurang enak didengar sama yang satunya ini memiliki bahasa yang terstruktur, baik komunikasinya, sopan. Nah pasti teman-teman akan mendahulukan yang kedua kan ya daripada yang pertama. Jadi nggak jauh berbeda juga teman-teman sama kegiatan administrasi di dekanat kita. Jadi seperti itu teman-teman. Pengajuannya bisa via online melalui WA. Nanti teman-teman bisa tanya untuk kontak personnya ke kakak-kakak FK2H ataupun langsung ke grup angkatan. Barangkali udah ada yang tahu nih nomornya nih. Kalau misalnya ke operator untuk memperbaiki absen, pasti sering kan ya untuk perbaikin absen ya. Ayo, ada yang udah jebol belum nih absennya? Jangan sampai ya, karena kita harus mempertahankan tetap, jadi harus balance akademiknya sama kegiatan di luar kampus ataupun organisasi, jadi akademik maupun non akademik. Sementara itu dari saya, mungkin ada feedback atau mungkin ada additional question. Kembalikan ke moderator. Oke. Baik. Sesi tanya jawab dirasa cukup karena sudah memenuhi 2 termin dan sesi tanya jawab saya tutup. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertanya. Sebelum lanjut ke acara selanjutnya, akan saya bacakan kesimpulan dari materi yang telah disampaikan. Apa yang telah disampaikan pemateri dapat kita garis bawahi bahwa administrasi berhubungan dengan surat menyurat, catat-mencatat, dan lain sebagainya. Administrasi mempunyai 6 fungsi, yaitu perencanaan, pengorganisasian, pengarahan, koordinasi, pelaporan, serta penganggaran. Alur administrasi FK2H yaitu yang pertama, membuat proposal kegiatan, kedua, melakukan koordinasi RAB dengan bendahara umum, yang ketiga, verifikasi proposal ke Sekretaris Jenderal, dan keempat, pengajuan. Acara selanjutnya yaitu penyerahan sertifikat dan kenang-kenangan sekaligus dokumentasi. Diharap kepada seluruh peserta untuk on-cam dan kepada yang bertugas waktu dan tempat kami persilahkan. Dan ini merupakan sertifikat dan kenang-kenangan dari kami Biro KSK. Semoga dapat bermanfaat untuk Afina Nakita Oktavia. Oke. Terima kasih ya teman-teman KSK for having me today. Really enjoy it, really appreciate it. Dan sekali lagi juga terima kasih kepada teman-teman yang sudah bergabung. Untuk teman-teman yang belum sempat bertanya, nanti mungkin bisa minta ke kakak-kakak ya CP dari Kanana, ataupun mungkin teman-teman bisa langsung cari tuh di grup. Kita kan ada nih di grup nih, ada Kanana juga di anggota muda, di grup anggota muda. Nanti teman-teman bisa langsung sampaikan pertanyaan via PC.
Nah, juga nanti minta tolong kepada teman-teman panitia untuk materinya dibagi ya. Barangkali ada teman-teman pada pagi hari ini yang nggak bisa ikut join nih. Jadi ketinggalan materinya, tapi mungkin bisa dipelajari secara mandiri. Thank you once again. Nah, selanjutnya, dokumentasi dimulai dari slide 1 terlebih dahulu. Baik, akan saya hitung mundur untuk dokumentasi. Sebentar. Oh ya, oke. Oke, sudah. Sudah? Dimulai dari slide 1 ya. 3, 2, 1. Lanjut. Slide kedua. Apakah sudah? Bisa? Ini cuma slide 1 aja ternyata. Oh, cuma satu. Oke. Baik. Baik, sampailah kita di penghujung acara. Terima kasih kepada Direktur Eksekutif FK2H, Saudara Zaki Priambudi, pemateri kita pada pagi hari ini, Afina Nakita Oktavia, dan seluruh teman-teman yang telah hadir dalam acara kelas administrasi volume 2. Semoga materi yang telah disampaikan dapat bermanfaat bagi kita semua. Sekian acara ini akan saya tutup. Saya selaku moderator pamit undur diri dan mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Afina atas Thank you. Terima kasih Afina. Thank you guys. Keren acaranya. Bagus banget. Dipersiapkan dengan baik banget. Thank you KSK dan thank you teman-teman semua yang udah ikut, khususnya anggota muda. Semangat berproses ya. Kita tunggu